Halo temanku, selamat datang di perjalanan yang penuh kekuatan dan inspirasi. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata, bukan fiksi, bukan film, tetapi kisah tentang bagaimana satu orang, satu ide, dan satu keluarga membangun perusahaan mobil terbesar di dunia. Sebelum ada mobil di Jepang, sebelum dunia mengenal Toyota Corolla atau Land Cruiser atau Prius, ada seorang anak laki-laki bernama Sakichi Toyota. Sakichi Toyota lahir di sebuah desa kecil bernama Kosai di Susoka, Jepang pada tahun 1867. Hanya 2 tahun setelah berakhirnya era feodal Jepang. Pada Agustus 1937, Kichiro Toyota secara resmi memisahkan departemen pembuatan mobil dari perusahaan tenun. Ia mendirikan perusahaan baru, Toyota Motor Company Limited. Apakah Anda memperhatikan sesuatu yang aneh? Nama keluarga mereka adalah Toyota. Jadi, mengapa perusahaan itu disebut Toyota? Ada 2 alasan utama. Yang pertama, dalam aksara Jepang, Toyota menggunakan 8 goresan. Dan angka 8 dianggap sebagai angka keberuntungan dalam budaya Jepang. Itu berarti pertumbuhan, kesuksesan, dan kemakmuran. Yang kedua, Toyota lebih mudah diucapkan dan ditulis dalam bahasa lain. Kichiro ingin perusahaan tersebut terasa modern, internasional, dan bersih. Dan dengan perubahan sederhana pada 1 huruf, sebuah merek pun lahir, yaitu Toyota. Keluarganya miskin, ayahnya adalah seorang tukang kayu. Tidak ada listrik, tidak ada mobil, tidak ada pabrik, hanya sawah, kayu, dan bertahan hidup. Tetapi sejak kecil, Sakichi memiliki satu kualitas yang aneh. Dia mencintai mesin. Sementara anak-anak lain bermain dengan mainan, Sakichi akan duduk dan mengamati cara kerja berbagai benda. Suatu hari, ia melihat ibunya menggunakan alat tenun kayu untuk menenun kain. Prosesnya lambat dan melelahkan. Alat itu mudah rusak, dan Sakichi berpikir, bagaimana jika aku bisa membuat sesuatu yang lebih baik? Itulah percikan pertama, itulah penemuan pertamanya. Pada usia 18 tahun, Sakichi Toyota mulai membangun sesuatu dengan tangan kosong. Ia tidak memiliki gelar teknik, ia tidak memiliki mentor kaya, ia tidak memiliki peralatan modern. Ia hanya memiliki mimpi untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang melalui mesin. Pada usia 23 tahun, ia membangun alat tenun kayu pertamanya yang telah disempurnakan. Alat itu lebih cepat, lebih mudah, dan menghasilkan kain yang lebih baik. Orang-orang di desa terkejut bagaimana anak laki-laki ini bisa membuat mesin. Tetapi Sakichi tidak puas. Ia terus menyempurnakan alatnya. Tahun demi tahun, kegagalan demi kegagalan. Pada tahun 1891, Sakichi mendapatkan paten pertamanya. Hak hukum untuk menyebut penemuan itu miliknya sendiri. Ini adalah peristiwa besar di Jepang. Dia menamakan alat tenun kayu Toyota. Tak lama kemudian, ia membuka pabrik kecil pertamanya di Nagoya. Ia mulai mempekerjakan orang. Ia bukan lagi sekedar pemimpi. Ia kini seorang penemu, pemimpin, dan pembangun. Pada tahun 1906, Sakichi menciptakan sesuatu yang mengubah Jepang selamanya. Alat tenun otomatis. Alat tenun ini dapat berhenti secara otomatis jika benang putus. Sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ini menghemat waktu, ini menghemat kain, dan ini revolusioner. Dan inilah sesuatu yang penting, sistem penghentian otomatis, yang kemudian menjadi ide kunci dalam mobil Toyota. Sebuah sistem di mana mesin dapat berhenti ketika terjadi kesalahan. Bahkan dalam menenun. Sakichi sedang membangun masa depan keselamatan. Sakichi memiliki seorang putra namanya Kichiro Toyota, lahir pada tahun 1894. Kichiro tumbuh besar menyaksikan ayahnya bekerja, gagal, membangun lagi, gagal lagi, dan terus maju. Ia tidak hanya mewarisi nama ayahnya, ia mewarisi semangat, pikiran, dan misi.
Kichiro cerdas, tetapi ia tidak ingin terpaku pada masa lalu. Ia ingin melampaui dunia tenun. Ia menginginkan sesuatu yang baru. Kemudian pada tahun 1921, Kichiro Toyota melakukan perjalanan ke London, Inggris. Ia melihat sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bukan alat tenun, bukan benang, tetapi mobil. Orang-orang mengendarai mobil, memperbaiki mobil, mencintai mobil. Ia berpikir, mengapa kita tidak membangun mobil di Jepang? Tetapi ada masalah. Di Jepang pada waktu itu hampir tidak ada mobil Jepang. Orang-orang mengimpor mobil mahal dari barat. Tidak ada yang percaya Jepang dapat membangun industri otomotifnya sendiri. Tetapi Kichiro percaya. Ia kembali ke Jepang dengan satu misi. Saya akan membangun mobil Jepang di Jepang oleh tangan orang Jepang untuk rakyat Jepang. Pada tahun 1929, Sakichi Toyota, sang ayah semakin tua. Kichiro memiliki mimpi untuk membangun mobil, tetapi ia membutuhkan uang. Jadi mereka membuat keputusan terbesar dalam hidup mereka. Mereka menjual hak paten alat tenun otomatis kepada sebuah perusahaan Inggris. Berapa jumlahnya? Yaitu 150.000 US dollar, yang setara dengan lebih dari 2,5 juta US dollar dalam nilai saat ini. Uang ini tidak digunakan untuk mengembangkan bisnis mesin tenun. Uang ini tidak digunakan untuk kemewahan. Uang ini digunakan untuk satu ide gila. Mari kita bangun perusahaan mobil di Jepang dari nol. Di dalam Toyota Automatic Loom Works, sebuah departemen baru dibentuk, divisi otomotif. Itu hanya sebuah ruangan kecil dengan tim kecil dan sebuah mimpi besar. Tidak ada yang percaya pada mereka. Orang-orang menertawakan mereka. Orang-orang berkata Jepang tidak akan pernah bisa bersaing dengan Ford atau General Motors. Tetapi Kichiro tidak peduli. Dia berkata, jika kita tidak mulai sekarang, kita akan selalu tertinggal. Setelah 2 tahun mencoba dan gagal, serta belajar, pada tahun 1935 mereka menyelesaikan mobil pertama, Toyota A1, dengan versi truk yang disebut G1. Mobil itu tidak sempurna, tidak indah, tetapi itu adalah mobil Jepang. Buatan sendiri, asli, tidak terlihat modern, tidak memiliki kemewahan, tidak memiliki kilau mobil Amerika, tetapi memiliki sesuatu yang lebih penting, jiwa Jepang. Dibangun oleh pikiran Jepang, menggunakan alat Jepang untuk jalan Jepang, dan Kichiro Toyota tahu ini permulaan. Tetapi mereka masih belum memiliki perusahaan mobil yang sesungguhnya. Mereka masih hanya sebuah departemen kecil di dalam perusahaan tekstil, dan itu harus berubah. Mari kita jujur. Memulai perusahaan mobil di Jepang pada tahun 1937 hampir mustahil. Jepang tidak memiliki pengalaman dalam bidang teknik otomotif. Mereka harus mengimpor suku cadang mobil dari luar negeri. Orang-orang miskin hanya sedikit yang mampu membeli mobil. Mereka tidak memiliki basis pelanggan dan tidak ada kepercayaan. Orang-orang masih percaya mobil Amerika lebih baik. Sebagian besar orang mengira Toyota akan gagal dalam waktu 1 tahun. Namun Kichiro Toyota memiliki sesuatu yang lebih kuat daripada sekedar kepercayaan diri. Ia memiliki keyakinan. Ia percaya kita tidak perlu menjadi yang terbaik saat ini. Kita hanya perlu memulai. Jadi mereka merekrut talenta lokal. Mereka melatih pekerja yang belum pernah melihat mesin mobil sebelumnya. Mereka membuat peralatan dengan tangan. Mereka menggunakan metode coba-coba setiap hari, dan perlahan, batu demi batu, mesin demi mesin, perusahaan mulai bernafas. Kichiro Toyota kini membuat keputusan besar. Ia akan membangun pabrik mobil khusus pertama Toyota di Kuromo, Prefektur Aichi. Ini lebih dari sekedar bangunan. Ini adalah simbol keyakinan. Keyakinan bahwa Jepang dapat berdiri di atas rodanya sendiri. Pabrik ini kemudian menjadi kantor pusat Toyota di kota yang sekarang berganti nama menjadi Kota Toyota untuk menghormati perusahaan tersebut. Nah, inilah sesuatu yang mengubah permainan. Untuk bertahan dan bersaing, Toyota membutuhkan cara untuk membangun mobil tanpa membuang waktu, uang, dan ruang. Jadi,
Kichiro memperkenalkan ide baru, yaitu just-in-time manufacturing atau manufaktur tepat waktu. Apa itu artinya? Jangan menyimpan terlalu banyak suku cadang. Hanya buat atau bawa apa yang Anda butuhkan saat kamu membutuhkannya. Ini mengurangi pemborosan, menghemat uang, dan meningkatkan kecepatan. Sistem ini kemudian menjadi sistem produksi Toyota yang ditiru oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Ini bukan hanya tentang mobil, ini tentang efisiensi, disiplin, dan menghargai waktu. Tetapi tepat ketika Toyota baru mulai berkembang, dunia mulai runtuh. Pada tahun 1939, Perang Dunia Kedua dimulai. Pada tahun 1941, Jepang memasuki perang dan semuanya berubah. Toyota terpaksa berhenti membuat mobil untuk masyarakat. Mereka harus mulai membuat truk militer dan kendaraan untuk perang. Sumber daya terbatas. Karet dan logam sangat sulit ditemukan. Pengeboman dan kehancuran terjadi di mana-mana. Namun Toyota terus maju, bahkan dengan rasa takut, bahkan dengan kekacauan. Mereka membuat truk hanya dengan satu lampu depan untuk menghemat logam. Mereka membuat kendaraan dengan bagian-bagian kayu karena karet tidak tersedia. Ini bukan tentang keuntungan, ini tentang bertahan hidup. Pada Agustus 45, bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Jepang menyerah. Perang berakhir, negara itu hancur. Dan bagaimana dengan Toyota? Dia hampir mati. Pabrik-pabrik mereka rusak, karyawan mereka kehilangan pekerjaan. Pemerintah menghentikan pendanaan perusahaan mobil. Orang-orang kelaparan, dan siapa yang butuh mobil? Bagi banyak perusahaan, ini adalah akhir. Tapi bagi Toyota, ini adalah awal dari ujian sebenarnya. Toyota mencoba membangun kembali. Mereka menciptakan mobil kecil bernama SA, kendaraan keluarga yang mungil. Mereka juga mulai mengerjakan bis dan truk untuk menghasilkan pendapatan. Tetapi perusahaan itu merugi dengan cepat, sangat cepat. Pada tahun 1949, Toyota terlilit hutang. Mereka tidak mampu membayar gaji. Mereka harus meminjam uang dari bank hanya untuk bertahan hidup. Tahun itu Toyota hanya membuat 300 truk. Bandingkan dengan Ford atau GM yang membuat ratusan ribu. Semua orang berkata Toyota sudah tamat. Mereka memiliki mimpi, tapi itu sudah berakhir. Dan kemudian, ini adalah momen tergelap dalam sejarah Toyota. Pada awal tahun 1950, perusahaan terpaksa mengambil keputusan yang menyakitkan. Mereka memberhentikan 1.600 pekerja, sekitar 20% dari total karyawan. Para karyawan marah, terjadi pemogokan, protes, dan aksi mogok kerja. Mimpi itu terguncang, dan Kichiro Toyota, pendiri, sang pemimpi, dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa telah gagal, mewariskan warisan ayahnya. Ia merasa telah mengecewakan timnya. Dia berkata, jika keputusan saya menyebabkan penderitaan bagi rakyat saya harus mundur. Dan begitulah yang dilakukannya. Pada Juni 1950, Kichiro Toyota mengundurkan diri sebagai presiden Toyota. Hanya beberapa bulan kemudian, ia meninggal dunia karena stroke. Ia baru berusia 57 tahun. Ia tidak pernah sempat melihat apa yang akan menjadi mimpinya. Namun mimpinya belum mati. Disinilah legenda sejati lahir. Bukan dalam kemenangan, tetapi dalam kegagalan, penderitaan, dan kehilangan. Toyota hancur, pendirinya telah tiada, Jepang berada dalam reruntuhan. Namun sesuatu masih hidup di dalam perusahaan itu, yaitu sebuah keyakinan bahwa kita tidak berhenti di sini. Setelah kematian Kichiro Toyota, Toyota seperti kapal tanpa kapten. Tidak ada kepemimpinan yang jelas, semangat kerja rendah, orang-orang tidak tahu apakah mereka akan memiliki pekerjaan bulan depan. Ekonomi Jepang masih hancur akibat perang, namun ada satu hal yang masih hidup. Nama Toyota masih memiliki arti. Nama itu melambangkan ketekunan, disiplin, dan kehormatan, bahkan dalam kegagalan. Dan secara perlahan,
beberapa orang di dalam perusahaan menolak untuk membiarkannya mati. Salah satu orang itu adalah Eiji Toyota, sepupu Kichiro. Lalu, siapa Eiji? Eiji Toyota bukanlah orang yang banyak bicara. Ia tidak terkenal, tetapi ia cerdas, strategis, dan terobsesi dengan peningkatan. Ia bergabung dengan Toyota pada awal tahun 1930-an dan telah bekerja sama erat dengan Kichiro. Sekarang ia mengambil misi yang mustahil, menghidupkan kembali Toyota, apapun yang terjadi. Tetapi bagaimana caranya? Perusahaan tidak punya uang, mereka tidak bisa bersaing dengan mobil Amerika. Jalan-jalan di Jepang sangat buruk, dan pelanggan telah kehilangan kepercayaan. Mereka membutuhkan sesuatu yang radikal, dan yang mengejutkan, itu datang dari mantan musuh mereka, yaitu Amerika. Pada Juni 1950, hanya beberapa bulan setelah kematian Kichiro, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Perang Korea dimulai. Amerika Serikat membutuhkan ribuan truk dan kendaraan untuk memindahkan tentara dan peralatan melalui Korea. Mereka beralih ke Jepang, pemasok terdekat. Dan tebak siapa yang mendapatkan kontrak itu? Ya, Toyota. Tiba-tiba perusahaan yang sekarat ini mendapat jalan keluar. Mereka diminta untuk memasok lebih dari 5.000 truk militer untuk Angkatan Darat Amerika. Kontrak ini menghasilkan jutaan dolar dalam arus kas. Dan yang lebih penting, ini memberi Toyota kesempatan untuk memulai kembali. Bayangkan itu, perang menghancurkan mereka, dan sekarang perang menyelamatkan mereka. Toyota dengan cepat merancang dan membangun truk militer yang tangguh, dengan rangka yang kuat, ban off-road, dan mekanik sederhana, tanpa kemewahan, hanya keandalan. Militer Amerika menyukai truk-truk itu. Truk-truk itu tangguh, tahan lama, dan mudah diperbaiki. Momen ini memberi Toyota uang tunai, pengalaman, dan rasa hormat. Dan di dalam perusahaan, sesuatu sedang berubah. AG Toyota menyadari, jika kita ingin bersaing dengan Ford atau GM, kita tidak bisa hanya meniru mereka. Kita harus membangun sesuatu yang lebih baik. Dan untuk melakukan itu, dia harus mempelajari yang terbaik. Jadi, dia melakukan sesuatu yang berani. Di tahun 1950, AG Toyota mengunjungi Ford Motor Company di Amerika. AG Toyota mengunjungi pabrik Ford di Detroit, Michigan, markas besar kerajaan mobil global. Pada saat itu, Ford memproduksi 8.000 mobil per hari. Toyota memproduksi kurang dari 100 mobil per bulan, tetapi AG tidak merasa kecil. Ia merasa penasaran. Ia berjalan melalui jalur perakitan Ford, mencatat, mengamati sistem, dan berpikir, bagaimana kita dapat melakukan ini dengan lebih sedikit uang, lebih sedikit orang, dan kualitas yang lebih baik. Ia kembali ke Jepang dengan ide sederhana yang akan mengubah sejarah. AG Toyota dan insinyur Taichi Ono duduk bersama dan berkata, mari kita bangun sistem yang menghilangkan pemborosan. Mari kita buat mobil yang tidak mudah rusak. Mari kita buat produksi yang cerdas, bukan hanya cepat. Dan bersama-sama mereka menciptakan sistem produksi Toyota yang terkenal di dunia. Sistem ini memiliki dua prinsip utama. Yang pertama, tepat waktu, jangan menyimpan stok besar. Dapatkan apa yang Anda butuhkan saat Anda membutuhkannya, dalam jumlah yang tepat. Hal ini menghebat ruang, uang, dan waktu. Dan yang kedua adalah Jidoka, yaitu otomatisasi dengan sentuhan manusia. Jika mesin menemukan masalah, mesin akan berhenti secara otomatis. Ini berarti tidak ada cacat yang lolos ke tahap selanjutnya dalam proses. Setiap pekerja memiliki wewenang untuk menghentikan jalur produksi jika mereka melihat kesalahan. Di sebagian besar perusahaan, pekerja hanya diberitahu teruskan. Di Toyota, mereka diberitahu hentikan, perbaiki, lalu lanjutkan. Sistem ini membuat Toyota lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih baik daripada siapapun, tanpa membutuhkan miliaran dolar. Setelah membangun kembali pabrik, setelah mendesain ulang proses, setelah belajar dari kegagalan,
Toyota merilis mobil penumpang sejati pertamanya pada tahun 1955, yaitu Toyota Crown. Ini adalah langkah berani. Hingga saat ini, Toyota sebagian besar membuat truk, bus, dan kendaraan sederhana. Crown berbeda, nyaman, mesin halus, dirancang untuk jalanan Jepang, dan yang terpenting sepenuhnya dibuat di Jepang. Crown adalah simbol kebanggaan. Untuk pertama kalinya, keluarga kelas menengah Jepang dapat memiliki mobil yang terasa andal, modern, dan membanggakan. Toyota melakukan langkah besar lainnya. Mereka memutuskan untuk memasuki pasar Amerika. Bayangkan itu, sebuah perusahaan kecil Jepang mencoba menjual mobil di Amerika, negeri Ford, GM, dan jalan raya yang besar. Orang-orang menertawakan mereka. Mereka berkata, tidak ada yang akan membeli mobil Jepang di Amerika. Tetapi Toyota tidak mendengarkan. Pada tahun 1957, mereka membuka dealer A pertama mereka. Toyota mendirikan kantor pusatnya di Hollywood, California, dan mengekspor Toyota Crown ke Amerika. Namun ada masalah. Toyota Crown gagal total di Amerika. Mengapa? Mobil itu terlalu lambat untuk jalan raya Amerika. Mesinnya cepat panas. Mobil itu tidak sesuai dengan selera Amerika. Mekanik tidak tahu cara memperbaikinya. Penjualannya sangat buruk. Namun Toyota tidak menyerah. Alih-alih putus asa, mereka berkata, mari kita mendengarkan, mari kita belajar, mari kita meningkatkan. Dan pola pikir itu akan segera mengubah segalanya. Di Jepang, sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Ekonomi Jepang pulih, lebih banyak orang memiliki pekerjaan. Jalan-jalan semakin membaik. Keluarga menginginkan mobil yang terjangkau. Toyota fokus pada kendaraan berkualitas tinggi dengan harga rendah, dan penjualannya meledak. Pada tahun 1962, Toyota telah memproduksi kendaraan ke 1 juta. Dari hampir bangkrut pada tahun 1950 hingga 1 juta kendaraan pada tahun 1962. Inilah kekuatan Kaizen, kata dalam bahasa Jepang untuk perbaikan berkelanjutan. Toyota masih belum menjadi perusahaan global besar. Mereka tidak memiliki mobil populer di Amerika. Orang-orang masih mengatakan mobil Jepang kecil, lambat, dan lemah. Dan saat itulah Toyota memutuskan kita perlu membangun mobil untuk seluruh dunia. Mobil yang terjangkau, andal, dan tak terkalahkan. Maka mereka mulai merancang sebuah legenda, Eiji Toyota. Dan timnya duduk dan mengajukan satu pertanyaan. Mobil seperti apa yang dibutuhkan keluarga rata-rata? Bukan mobil sport, bukan mobil mewah, bukan truk militer. Tetapi mobil yang dapat mengangkut keluarga kecil, murah perawatannya, hemat bahan bakar, dapat bertahan selama beberapa dekade, mudah diperbaiki di mana saja di dunia. Dan begitulah dimulainya penciptaan mobil yang akan mengubah masa depan. Lahirnya Toyota Corolla. Nama Corolla berasal dari bahasa Latin, artinya mahkota kecil, adik kecil dari mahkota Toyota. Tetapi apa yang dicapai Corolla bukanlah hal yang kecil. Mobil ini kompak, hemat bahan bakar, murah dan mudah dikendarai, mudah diperbaiki dan dibangun dengan presisi luar biasa. Pada Oktober 1966, Toyota Corolla generasi pertama dirilis di Jepang. Dan dunia belum tahu bahwa mobil ini akan menjadi mobil terlaris dalam sejarah. Toyota telah belajar dari kegagalan masa lalu mereka. Mereka membuat Corolla lebih kuat, lebih cepat, dan lebih cocok untuk jalanan Amerika. Dan pada tahun 1968, mereka meluncurkannya di Amerika. Tetapi kali ini orang-orang tidak menertawakannya. Mereka penasaran. Harga bensin naik, orang-orang bosan dengan mobil besar yang boros bahan bakar. Dan Corolla, mobil ini hemat bahan bakar hingga 32 mil per galon. Harganya kurang dari 1.700 US dollar dan tidak pernah rusak. Hanya dalam 2 tahun, Corolla menjadi hit di Amerika. Mobil ini tidak mencolok, mobil ini tidak seksi. Tapi mobil ini sangat andal dan itulah yang menjadikan Toyota Corolla sebagai pemenang. Dengan kesuksesannya, pendapatan Toyota tumbuh pesat.
Pada tahun 1965, pendapatan kurang dari 1 miliar dolar Amerika. 1970 lebih dari 3 miliar dolar Amerika, dan tahun 75 hampir 10 miliar US dollar. Di tahun 1980 lebih dari 25 US dollar. Itulah kekuatan satu produk hebat yang dibuat dengan benar. Tetapi Toyota tidak berhenti. Antara tahun 1966 dan 1980, Toyota merilis beberapa model Corolla baru, meningkatkan efisiensi bahan bakar, meningkatkan suspensi, rem, fitur keselamatan, membangun lebih banyak pabrik produksi, berfokus pada peningkatan berkelanjutan atau Kaizen, menambah tim kontrol kualitas di setiap tingkatan, meluncurkan pembaruan Toyota Hiace, Toyota Celica, dan Toyota Land Cruiser. Mereka tidak hanya berkembang, mereka menjadi standar global. Toyota mulai membangun pabrik dan cabang di Thailand, Australia, Filipina, Indonesia, Jerman, dan Kanada. Alih-alih mengirim setiap mobil dari Jepang, mereka berkata, "Mari kita bangun di tempat pelanggan tinggal." Ini membuat pengiriman mobil lebih murah, menciptakan lapangan kerja lokal, dan membangun kepercayaan di setiap wilayah. Toyota tidak hanya menjual mobil, mereka membangun kemitraan dengan berbagai negara. Pada tahun 1970-an, Toyota mengembangkan budaya internal yang kuat yang dikenal sebagai Toyota Way. Ia memiliki 4 prinsip utama. Pertama, peningkatan berkelanjutan atau Kaizen. Yang kedua, menghormati orang lain. Yang ketiga, visi jangka panjang di atas keuntungan jangka pendek. Yang keempat, pergi dan lihat sendiri. Genchi Genbutsu. Toyota percaya jangan mengambil keputusan di ruang rapat. Pergilah ke pabrik, lihatlah dengan mata kepala sendiri. Ini membuat setiap manajer, setiap insinyur, setiap pemimpin tetap dekat dengan kenyataan, bukan hanya angka. Pada tahun 1973, krisis minyak global mengguncang dunia. Harga bahan bakar melonjak tinggi, mobil-mobil besar dari Ford, GM, dan Chrysler tiba-tiba menjadi terlalu mahal untuk dikendarai. Tapi Toyota, mobil mereka hemat bahan bakar, ringan, dan terjangkau. Penjualan mobil Toyota di Amerika meroket selama periode ini. Tiba-tiba, Toyota bukan lagi mobil murah dari Jepang. Ia menjadi mobil pintar untuk orang-orang pintar. Pada tahun 74, Toyota Corolla secara resmi menjadi mobil terlaris di dunia. Berdasarkan unit yang terjual setiap tahunnya, tahun demi tahun Corolla terus meningkat. Pada tahun 80-an, Corolla diproduksi di lebih dari 15 negara dan dijual di lebih dari 150 negara, serta telah terjual lebih dari 10 juta unit di seluruh dunia. Tidak ada mobil lain yang mencapai prestasi itu, dan bahkan hingga hari ini Toyota Corolla telah terjual lebih dari 50 juta unit, lebih banyak daripada mobil-mobil lain dalam sejarah manusia. Itu bukan sekedar mobil, itu adalah keabadian. Sekarang ada kejutan lain. Pada tahun 84, Toyota dan GM menjadi mitra. Mereka membuka pabrik bersama di California bernama NUMMI. Tempat Toyota mengajari GM cara menggunakan sistem produksi Toyota. Bayangkan itu, raksasa Amerika yang dulu menertawakan Toyota, kini belajar dari mereka. Kemitraan ini membantu Toyota melokalisasi operasinya, memahami pasar Amerika dengan lebih baik, dan mempekerjakan pekerja Amerika untuk membangun mobil Jepang di tanah Amerika. Itu adalah langkah yang brilian. Pada akhir tahun 80-an, Toyota menjual jutaan kendaraan di Amerika Utara, mengalahkan banyak merek Amerika. Dikenal karena kualitas, keandalan, dan nilai jual kembalinya, serta mendapatkan loyalitas besar dari pelanggan. Para ahli mobil dan media mulai mengatakan, jika Anda menginginkan mobil yang tahan 20 tahun, belilah Toyota. Merek ini kini menjadi bagian dari keluarga banyak orang. Corolla menjadi mobil terlaris di dunia. Toyota menjadi salah satu dari 3 merek mobil teratas di Amerika. Sistem produksi mereka ditiru di seluruh dunia. Kemitraan mereka di Amerika berkembang. Mobil mereka dipercaya karena efisiensi bahan bakar, keandalan, dan kesederhanaannya. Namun masih ada satu dunia yang belum ditaklukkan.
Dunia yang didominasi oleh raksasa seperti Mercedes-Benz, BMW, Audi, Cadillac, serta pasar mobil mewah lainnya. Dan orang-orang percaya satu hal, perusahaan Jepang bagus untuk mobil murah. Tetapi mereka tidak akan pernah bisa bersaing di pasar mobil mewah. Toyota mendengar itu dan mereka tersenyum.